Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat mutahhirin waj'alni min ibadihas sholihin. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin, para sobat-sobat, para penonton, siapapun yang menyaksikan video saya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup nafas, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menunaikan amal soleh. Ini satu nikmat yang besar. Banyak para ahli kubur ini doa di dalam kuburnya, Rabbana absarna wa samina farjina amal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami sebentar ya Allah di muka bumi, kami akan beramal soleh. Maka apa daripada jawab Allah, alasan-alasan mereka ini tidak diterima. Maka dahulu tidak ada ustadz-ustadz, tidak ada kiai-kiai, tidak ada guru-guru yang mengajak kamu, yang mengingatkan kamu supaya kamu taat kepadaku. Kita beralasan, saya sibuk dengan pertanian saya ya Allah, saya sibuk dengan dunia saya ya Allah, saya sibuk dengan toko saya ya Allah. Alasan-alasan semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang ada penyesalan dan penyesalan. Yang kedua, sholawat serta salam mari sama-sama senantiasa kita bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat, fa insyaallah baginda Rasulullah ini akan mengenali diri kita, sehingga akan mengakui diri kita sebagai umatnya, dan fa insyaallah nanti diri kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan dalam kultum saya hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama tentang keutamaan sholawat. Pernah suatu ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, yaitu dia melanggar satu perintah Allah, berbuat dosa satu kali saja. Namun dia tobat yang begitu luar biasa, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu, doa sambil menangis, menundukkan pandangan sambil menangis, selama kurang lebih bukan 1 jam, bukan 1 hari, tapi 40 tahun. Sehingga apabila tangisan seluruh umat manusia, kaumnya Nabi Adam sampai nanti manusia di hari kiamat nanti dikumpulkan jadi satu, dibandingkan air matanya Nabi Adam, lebih banyak air matanya Nabi Adam. Namun Allah belum memaafkan Nabi Adam alaihissalam, dan dia dimaafkan sebab dia teringat di arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tulisan Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dia bersolawat ke atas baginda Rasulullah, maka seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni daripada kesalahan-kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Dan alhamdulillah diri kita dikasih kiriman oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat akhir zaman, sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus banyak sholawat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan diri kita, memerintahkan diri kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat ke atas baginda Rasulullah sebagai bentuk apa? Pemberian rahmat-rahmat Allah ke atas baginda Rasulullah. Malaikat pun juga bersolawat sallallahu ala Muhammad sebagai bentuk apa? Penghormatan ke atas baginda Rasulullah. Dan diri kita disuruh bersolawat kepada baginda Rasulullah, sehingga diibaratkan apabila sholawat ini adalah gelas yang sudah penuh terisi dengan air, maka apabila diri kita semakin memperbanyak sholawat, bersolawat, maka gelas ini akan tumpah. Tumpahan-tumpahan daripada gelas ini adalah bentuk-bentuk rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita akan mendapatkan rahmat-rahmat para sebab kita memperbanyak sholawat ke atas baginda Rasulullah. Ini dalam bentuk lesan. Lantas bagaimana menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan cara
mencontoh sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'fil jannah." Barang siapa mau menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku maka akan bersamaku di surga. Dan nanti dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan yang kedua, satu ijazah. Banyak sekali request dari teman-teman. Namun baru kali ini saya sempat menyampaikannya. Dan ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, subscribe atas video ini, insya Allah saya ijazahkan. Nah, apa ijazahnya? Sebelum saya jelaskan tentang ijazahnya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi ijazah ini sangat mudah. Banyak sering kita dengar di YouTube, di televisi, di pengajian, bagaimana amalan-amalan orang yang agar hutangnya cepat lunas, tapi tidak terselesaikan, entah baca Al-Waqiah lah, entah baca Yasin lah, entah sholat saja, sholat tahajud dan lain sebagainya. Namun semuanya itu terasa sia-sia, nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, di sini saya mau rekomendasikan, khususnya diri saya sendiri dan kepada para penonton sekalian, yaitu bagaimana agar hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah nyata ini tentang guru kami. Dia dahulunya seorang mantan musisi, hari-hari main musik, anak band, juga kadang preman. Namanya anak bandnya identik dengan perkelahian, minum minuman keras, banyak sekali kemaksiatan. Namun qadarullah dia mendapatkan hidayah, kemudian akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia mulai meninggalkan dunia maksiatnya, kemudian dia mulai taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dia fase dari maksiat ke hijrah, banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali ujian-ujian. Awal-awalnya dia ini merasakan pada waktu masih jahiliyah, dia gampang sekali mendapatkan uang. Namun setelah dia mulai hijrah, dia merasakan kok jalan rezeki saya terasa buntu. Dari ini dibuntu, terasa seret. Sebenarnya manakah yang salah? Sehingga pernah dia nyampe pada titik lelah. Kalau caranya kayak gini, nggak ada orang yang mau taat pada Allah. Sudah berusaha berbagai macam cara, jaga sholat 5 waktu, sholat duha, bahkan puasa Senin Kemis, terus sholat tahajud, belajar sedekah, baca Al-Quran. Amal-amal sudah dijalankan, namun kok rezekinya terasa makin seret. Rasa tidak seperti yang dia rasakan pada waktu dia bermaksiat dahulu. Maka dia berusaha untuk sharing pada sang guru, menceritakan tentang kondisi dirinya. Maka sang guru menyampaikan yang namanya rezeki itu bukan hanya uang harta itu hanyalah yang terendah. Kamu bisa amal soleh, ini satu rezeki. Kamu bisa berpuasa, bisa sholat, ini rezeki. Jadi rezeki bukan hanya sekedar uang. Jadi keberkahan umur ini juga rezeki. Dan kamu mendapatkan nafkah yang halal walaupun sedikit, Allah cukupkan dengan keberkahan. Itu juga rezeki. Sehingga walaupun sedikit, namun memudahkan untuk melakukan ketaatan. Beda dengan zaman dahulu, kamu pada waktu melakukan kemaksiatan, dari segi dohir kelihatannya uangnya banyak sekali, tapi uang itu justru mendorong kamu, mengarahkan kamu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi berisi syaitoni, sehingga mengajarkan kepada kemaksiatan. Dan dibandingkan dengan sekarang, walaupun sedikit, karena dilandasi dengan ketaatan, maka dengan yang sedikit ini bisa mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja orang ini namanya Urwah. Kemudian dia menceritakan tentang kesusahannya. Saya ini pengen tetap taat, tapi saya terus terang ada tanggungan hutang.
Maka sang guru menyampaikan kalau kamu benar-benar pengen hutang kamu diselesaikan, maka kamu lakukan saja amalan ini. Lantas tanya, apa yang harus saya lakukan? Kamu baca dengan penuh keyakinan ya. Dalam sholat kamu baca Yasin selama 41 kali di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kamu baca ayat kursi 200 kali. Maka seketika Urwah ini kemudian, saya nggak sanggup, mana mungkin saya bisa melakukan ibadah sholat sebanyak itu, saya nggak sanggup. Maka sang guru menjelaskan, misalkan kamu, saya tanya, kamu misalkan jadi karyawan saya, kamu kerja berangkat jam 8 pulang jam 4, kalau nggak pernah terlambat, nanti akhir bulan kamu tak kasih gaji 20 juta. Kira-kira kamu apa yang kamu lakukan? Maka Urwah menjawab, ya pastinya saya akan berusaha dengan berbagai macam cara, walaupun jalan macet ataupun kondisinya, saya berusaha mungkin berangkat lebih awal. Bagaimana caranya dalam 1 bulan ini saya berangkat jam 8 sampai jam 4. Nah, maksud saya seperti itu. Dengan amalan yang saya berikan ini, kamu jangan pandang kesusahanmu, tapi kamu pandang fadilahnya. Jadi dengan kesusahan kamu hadirkan fadilahnya, maka kesusahanmu akan terabaikan. Maka dia mulai mengingat daripada kata-kata sang guru. Maka mulai dia menghafalkan Al-Quran. Awal-awal dia sholat hajat, pada malam hari sholat hajat pakai mushaf Al-Quran, kan dia memang belum hafal mushaf Al-Quran, berarti Allahu Akbar. Jadi masailnya, kalau berarti Allahu Akbar baca Yasin, terus kemudian ganti lembaran, kita lembar, tapi gerakannya jangan berturut-turut. Kalau bergerak secara 3 kali secara berturut-turut, maka akan membatalkan sholat. Maka pada waktu baca surat Yasin sampai pertengahan, misalkan mau ganti lembar berikutnya, kita ambil kertas, kemudian jeda berapa detik, kemudian kita buka lagi berapa detik, kemudian kita baca lagi kembali ke posisi awal. Kita lanjutkan bacaan kita itu selama 41 kali. Ini rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua kamu baca ayat kursi 200 kali. Maka karena memang Urwah ini tidak ada tempat bersandar, tidak ada yang diharapkan dari segi dunia, memang nggak ada, maka dia sungguh-sungguh tawajuh kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan daripada hasil amalan ini. Itu kamu lakukan selama 40 hari. Maka nggak pakai lama, malam harinya Urwah pun langsung mengamalkannya. Maka dia mengamalkan hari pertama memang terasa berat, selesai kurang lebih hampir 4 jam. Namun Masya Allah, setelah beberapa hari, belum nyampe 40 hari, bahkan 1 minggu saja belum ada, mungkin sekitar hari kelima, dia mengalami keajaiban. Seketika hajat-hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pertama terkait tanahnya yang mau dirampas orang, dari segi dohir, dari aturan hukum dia kalah, akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia merasa dia orang awam, gak bisa apa-apa, kemudian dia pengen punya istri seorang hafidhah, orang yang hafal Al-Quran. Ya, dia merasa bagaikan si cebol merindukan bulan, tapi yakin Allah Maha Kuasa. Dengan amal ini Masya Allah, kemudian hajatnya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya dikabulkan, kemudian dia memiliki seorang istri yang hafidhah. Dan hadirin dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula diri kita. Apabila diri kita ini mau mengamalkan, maka insya Allah diri kita juga akan dimudahkan, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit saja ijazah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like and comment. Semoga bermanfaat.
kita sempurnakan dengan doa kifah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.